bulan Juni yang beberapa tahun maksudnya 3 tahun ini tidak lebih insyaallah banyak SMS berseliweran di WA atau messenger yang lainnya tentang fadilah puasa Rajab. Ketahuilah bahwa kalau dicek di buku-buku Syafi'iyah, maksudnya silakan cek Maktabah Syamilah, silakan cek tulis Shaum Rajab, nanti akan ditemukan sejenis kesepakatan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i yang dicentang di situ, fiqhul Syafi'iyyun, fikih Syafi'i, yang mereka menyepakati bahwa kedua hadis itu saya gabung bahasan dua hadis. Kalau digabung kedua hadis yang saudara-saudara terima tentang siapa yang shoma yauman min Rajabin, siapa yang puasa sehari bulan Rajab yang puni dosanya 1 tahun, dan seterusnya. Dan di surga ada sebuah sungai namanya Rajab yang disiapkan untuk pelaku puasa Rajab. Itu kalau di fikih Syafi'i, Maktabah Syamilah yang bukunya cukup banyak, itu disepakati oleh mereka bahwa hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Ya, namun demikian masalah puasanya kebanyakan mereka menguasainya dengan berdalil umum. Kalau belum paham nanti aja. Tapi yang saya maksud adalah masalah hadis keutamaan puasa Rajab. Ya, hadis keutamaan puasa Rajab. Siapa yang puasa sehari diampuni dosanya setahun, 7 hari ditutup baginya pintu-pintu neraka, yang 15 hari dibuka 8 pintu surga, yang puasa sebulan penuh dikabulkan semua doanya. Yang semakna dengan itu disepakati dalam Syafi'i dan Syafi'iyah, maksudnya dengan mazhab Syafi'i itu hadisnya palsu. Nah, masalahnya memang mereka berikhtilaf, tapi kebanyakan mereka melakukan puasa Rajab, tidak menoleh kepada keutamaan tadi, yaitu masalah balasannya, termasuk sebuah sungai di surga, tidak menoleh ke kedua hadis palsu. Kenapa mereka menguasainya? Karena memang adanya dua hadis. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Umamah Al-Bahili dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menguasai bulan-bulan haram. Tapi tidak disebut spesial Rajab, seperti dalam surah At-Taubah ayat 36. Bi antainna indana syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Di dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi.
fi kitabillah, dalam ketetapan Allah ketika dia menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara yang 12 itu minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Muharram bulan 1, Rajab bulan 7, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12. Syura, Rajab, Selo, Besar. Oke. Ya, siapa? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nabi memerintahkan Abu Umamah Al-Bahili untuk menguasai bulan-bulan ini. Karena ketika Abu Umamah Al-Bahili datang minta diberi nasihat, diberi ilmu, Nabi menyuruhnya untuk puasa sehari setiap bulan, masih kuat puasa 2 hari tiap bulan. Nah, berakhir, maksudnya di akhir sabda Nabi itu ada apa kata Nabi? Shumil ashhurul haram, puasailah bulan-bulan haram. Termasuk Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sumi, pernah berkata, puasa engkau istri itu 4 bulan haram. Itu ada. Yang dimaksud adalah dari sisi Al-Quran Al-Surah At-Taubah ayat 36, maka 12 bulan itu ada 4 bulan haram, dan Nabi menyuruh untuk menguasai bulan-bulan haram itu. Maknanya tidak menspesialkan bulan Rajab, tidak menspesialkan bulan Rajab. Jadi apabila ada yang menspesialkan, ini yang masalah. Kalau tidak menspesialkannya, itu termasuk dari apa yang diberitakan oleh Nabi. Tidak spesial itu artinya bulan haram ya dikuasai, bulan Rajab ya dikuasai, bulan Dzulqa'dah yang tidak pernah direken, ya. Bulan Dzulqa'dah pernah direken nggak? Nggak pernah. Dia dikuasai. Dzulhijjah. Jadi Muharram, Dzulhijjah, bulan 1, bulan 12 ini banyak kejadian besarnya. Maklum agak direken. Baik secara syar'i ada puasa Asyura dan Tasu'anya. Ya. Kalau Dzulhijjah bulan 12, ya ada hadis Bukhari tentang 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama amal di dalamnya. Ada puasa Arafah. Bulan Rajab paling yang masyhur Isra Mi'rajnya. Ya. Nah, sekarang saya nanya saudara-saudara, Dzulqa'dah ada yang mereken? Padahal Allah berfirman minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Maka kalau kita konsen pada puasa, ada hadis yang menunjuk kepada yang tekstual menguasai bulan-bulan haram. Mungkin saudara-saudara bertanya, puasa apa? Puasa apa? Pertama, yang paling bagus itu puasa yang muqayyad, terikat dengan tanggal, dengan hari yang sudah ditetapkan, yaitu misalnya Senin Kamis. Itu kan ada dalilnya sendiri. Nah, kalau kita puasa Senin Kamis di bulan haram yang 4 ini, bulan 1, bulan 7, bulan 11, bulan 12, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Senin Kamis, kita dibolehkan untuk menggabungkan keimanan kita tentang ini adalah bulan haram. Keimanan maksudnya keimanan kepada puasa Senin Kamis ada babnya sendiri. Kita gabung bahwa lebih utama lagi puasa Senin Kamis di bulan-bulan
ini kalau mau puasa, karena memang ada dalilnya perintah Nabi untuk menguasai ke-4 bulan ini. Misalnya puasa 13, 14, 15 ayyamul bid. Silakan meyakini ada perintahnya spesial, walaupun tidak harus di bulan haram, tapi di bulan haram lebih utama, karena memang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan terusan ayat setelah dzalika dinul qayyim, Allah berfirman di terusan ayat ini, fala tawlimu fihinna anfusakum. Oleh sebab itu, janganlah kalian menurut syarah yang disepakati, ada yang disepakati. Yang disepakati adalah janganlah kalian menzolimi di dalam 4 bulan haram ini diri kalian. Artinya jangan menzolimi diri kalian itu jangan melakukan dosa. Karena melakukan dosa kan dapat hukuman itu namanya menzolimi diri sendiri. Nah, dia kan kemarin fala tadlimu fihinna anfusakum. Berarti bulan haram yang tekstual itu. Kalau seumpama diurut terusannya, tadi saya mukaddimai karena konsen fokusnya pada puasa begitu. Saya rinci dengan dalil hadis-hadis puasa, tapi tidak menoleh pada fadhail yang saya sebutkan tadi ya. Jangan salah dengar, tidak menoleh. Ada sebuah sunai yang disiapkan bagi yang menguasai Rajab palsu, 1 hari 1 tahun palsu. Dan yang lebih panjang hadis dari itu tidak menoleh ke situ, konsen ke situ. Dan Ibnu Abbas maksud saya ketika menjelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum, kok nggak boleh melakukan dosa di 4 bulan ini, emangnya boleh di bulan lain? Tidak. Artinya melakukan dosa kata Ibnu Abbas di 4 bulan ini nilainya lebih besar. Jadi umpama poinnya 1 di bulan haram kita melakukan dosa bisa lebih dari 1. Para qawlimu fihinna anfusakum. Jadi tafsir Quran di asalis sahabat, Ibnu Abbas berkata demikian. Dia merinci bahwa yang melakukan dosa di bulan 4 bulan ini dan mafhumnya melakukan ketaatan juga dilipat gandakan. Tentunya ada kaidah larangan terhadap sesuatu, perintah terhadap sebaliknya. Larangan terhadap berbuat dosa, tentunya perintah untuk melakukan ketaatan juga dilipat gandakan. Tapi tidak spesial Rajab, begitu loh yang dimaksud. Tidak mengkhususkan bulan Rajab. Maka siapa yang menguasainya, sekali lagi kembali tadi puasa yang muqayyad terikat dengan tanggal apa hari yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Senin Kamis silakan. 3 hari di tengah bulan disilakan. Dan apalagi kalau bulan Dzulhijjah kan bulan haram, ada puasa Arafah. Jadi ada keutamaan di luar dalil tentang puasa Arafah, misalnya di bab shaum tatawwu. Di bulan Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura, kita puasa. Atau puasa mutlak. Karena Abu Umamah Al-Bahili ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh sum yauman minasyahri, puasa sehari dari tiap bulan. Itu difahami puasa apa? Ya puasa mutlak. Seperti Nabi ada sarapan, istri menghadap, ya udah kalau kita mau puasa apa itu? Mutlak, lepas. Gak
pada sarapan puasa. Boleh sego pecel, isu-isu, riyo. Ya, maksud saya itu Zulhijjah, ulang kok. Maksudnya masuk bulan, bukan hari rayanya. Maksudnya pas bulan Zulhijjah itu kan kayaknya seru, rame. Tapi ternyata nggak ada yang jual pecel. Apalagi habis kurban mungkin ya, habis kurban, habis tanggal 13 nggak ada yang jualan puasa sih. Kalau yang mau puasa mutlak tadi saya sebutkan, itu juga dalilnya Abu Ma'al al-Bahili, termasuk Rasulullah mengatakan kalau gitu aku puasa. Jadi konsentrasi kita adalah cuma satu, tidak mengkhususkan bulan Rajab semua. Maka kalau ada yang mau memikirkan bulan Rajab sekarang, berarti ketiga bulan yang lain disamakan. Bahkan mulai sekarang yuk nyamakan bulan Zulqa'dah yang tidak diperhatikan. Jadi kalau habis awal kan senang-senang ya, gayo melencer orang-orang yang mari-mari kan masuk Zulqa'dah. Berarti tekstualnya jauhi dosa-dosa karena Al-Quran. Gak ada istilah artinya dosa-dosa biar kita gak dapat kelipat gandaan balasan dosa yang kita kerjakan. Dan yang mau puasa berarti yang menguasai bulan Rajab semuanya dia kuasai. Apakah puasa itu puasa yang sudah ditetapkan tanggal dan harinya ataupun puasa yang sifatnya istilah? Justru sebaliknya kalau mau dijujuri, Nabi SAW menguasai bulan Sya'ban sebulan penuh. Kalau pakai redaksi Bukhari Muslim yang ada dalam Bulughul Maram, wa ma ra'aituhu bi syahril aktsar min siyaman fi Sya'ban. Tidaklah melihat dari suatu bulan dia lebih banyak puasanya kecuali bulan Sya'ban. Dalam redaksi Muslim dan Ahmad puasanya sebulan penuh. Tapi bulan Sya'ban dalam Sahih Muslim puasanya sebulan penuh. Sebulan terbalik. Maksudnya terbalik dengan kebanyakan orang bela-belain bulan Rajab. Mungkin saudara bertanya, akan ada hadis idza tasafa Sya'ban fala tasumu wa al-khamsa wastantaru Ahmad. Apabila separuh bulan Sya'ban, masuk separuh bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Larangan ini bukanlah larangan haram, tapi larangan pensucian, tanzih. Kalau dalam bahasa mudahnya biar kita nggak jemu puasa Ramadan. Belum, kenapa tidak tegas dianggap larangan ini? Karena dalam hadis sahih saya sebut tadi, dalam hadis sahih Muslim Ahmad, Nabi menguasainya penuh tanpa disebut penuh. Bukhari Muslim aksara min siyaman fi Sya'ban. Mungkin ada yang bertanya kalau separuh berarti ada terus. Silakan pilih. Lalu ini kan larangan, begini cara membaca, cara memahami. Dari satu sisi memang ada larangan. Larangan ini untuk kehati-hatian biar nggak jemu puasa Ramadan. Dari satu sisi yang puasa Sya'ban terus itu tidak menghilangkan pahala dia karena meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan karena bulan Sya'ban adalah bulan haram. Bukan itu sudah terpisah. Jadi tidak menspesialkan bulan Rajab, yang lain disamakan saja. Nah kalau kepingin mau puasa, kepingin atau mau puasa yang niru Nabi langsung, ya sudah di bulan Sya'ban. Dan di Bulughul Maram dimasukkan pada bab shaum tatawwu, bab puasa sunnah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Taimiyah juga mencantumkannya dalam dua bukunya. Kalau buku yang populer sekarang, nggak populer sih sebenarnya, tapi di toko buku ada terjemahannya, nama terjemahannya bid'ah yang dianggap sunnah. Di situ disebut karena Umar yaqribu
bil birrati sawwaman wa yaqulu innama huwa yawmun yu'azzimuhul jahiliyah. Dalam bid'ah-bid'ah yang dianggap sunnah adalah Umar bin Khattab di masa dia sebagai khalifah yang kedua dari setelah Abu Bakar. Dia memukul dengan tongkat kecilnya dalam as-sunan wal mubtada'at. Terjemahannya mungkin ya kurang lebih, kalau saya keliru minta maaf. Itu bid'ah-bid'ah yang dianggap sunnah. Karena saya buka di buku kok sama-sama buku asli saya, mungkin ini terjemahan karena saya tersusu-susu. Itu Umar memukul pemuasa, pelaku puasa Rajab dengan tongkat kecilnya sambil berkata, ini bulan yang hari, maksudnya bulan yang diagungkan oleh orang jahiliyah. Artinya jangan menspesialkan seperti menspesialkannya, menspesialan orang-orang jahiliyah. Itu boleh. Kalau redaksi dalam buku-buku Ibnu Taimiyah agak rinci pukulannya. Jika Umar yadribu aydiyan nasi, adalah Umar memukul tangan-tangan manusia liyadha'u fi du'ani wasyarab. Jadi adalah Umar memukul tangan-tangan manusia agar mereka, manusia itu orang-orang yang melakukan puasa khusus Rajab, agar mereka meletakkannya di makanan dan minuman mereka. Artinya disuruh berbuka. Mungkin saudara-saudara berpikir, berarti di zaman dulu ada yang sahabat yang mengerjakannya. Ya, saudara-saudara juga harus tahu bahwa sahabat, bukan sahabat itu yang tabi'in. Karena di antara yang hidup semasa Umar bin Khattab ada yang tidak pernah ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tabi'in. Dan kalaupun sahabat umpama, misalnya Umar melarang keluarganya melakukan puasa Rajab, berarti lebih dekat dengan zaman Rasulullah. Umpama kita objektif begitu, ya umpama kita objektif, berarti ada itu. Di sini tentunya tidak mungkin orang terbaik setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, keduanya yang tercantum ini, melakukan tindakan ini kecuali mereka memahami bahwa mereka yang melakukan puasa ini adalah mengkhususkan bulan Rajab. Tidak mungkin kecuali mereka berdua, Abu Bakar melarang keluarganya menguasai Rajab, kecuali bisa terfahami, maksudnya bisa dipahami oleh Abu Bakar. Keluarga itu maksudnya bukan anak istrinya, bukan famili-familinya, karena Abu Bakar dalam sirah nanggung biaya bulanan sanak famili. Jadi dia melarang. Tidak ada tafsir kecuali yang mudah dipahami itu mengkhususkan bulan Rajab sehingga dilarang jangan ada puasa. Maksudnya bukan berarti keluarganya ada yang menguasainya, cuma mewarning, mentahdzir. Kalau Umar langsung mukul. Jangankan yang melakukan puasa, jalan perintah itu dalam Sahih Muslim aja dipukul. Karena Nabi SAW idza masya asra'a, adalah Rasulullah SAW apabila dia berjalan asra'a cepat. Jadi beberapa masyayikh mengamalkan ini. Jalannya cepat. Jadi jalan berintah itu pukul Umar. Adalah Rasulullah SAW jalannya cepat. Gini laki-laki. Jangan boleh gagah di bawah, itu aja dipukul ya. Itu aja dipukul ya, tapi memang Umar mukul orang setan aja minggir. Bukhari Muslim. Kalau sekarang ada yang tegas, apa setan minggir dari dia? Itu repotnya. Tidak, artinya nyuruh orang mukul ya. Tapi demikian Umar, ketegasannya dalam mensikapi pengkhusus puasa Rajab. Oleh sebab itu saudara-saudara, bisa jadi saudara-saudara melihat seseorang melakukan puasa Rajab, tidak langsung melarangnya, tidak.
menguasainya karena perintah Nabi menguasai 4 bulan itu. Hati-hati. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan ini merinci, sebaliknya Nabi menyuruh menguasai semuanya gitu. Tapi yang kedua bisa jadi dia mengkhususkannya berdalil dari keumuman perintah menguasai 4 bulan tersebut. Memang ada kesimpang siuran hadis sama-sama lemah dan terputus sanadnya. Di antaranya Nabi pernah menguasai bulan Rajab langsung batil. Langsung batil. Gak ketemu itu. Justru ada hadis lemah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam soma Rajabin. Nabi pernah melarang puasa Rajab, tentunya dalam kurung pengkhususan. Karena ada hadis sahih yang nyuruh puasa 4 bulan haram. Saya sebut barusan ada kayak catatan kaki. Kalau di jujur ada yang membahas kami pernah batil. Tidak pernah Nabi makan puasa itu. Justru ada hadis dhaif yang melarang menguasainya. Dhaif dijujurin, dhaif dijujurin, tidak dhaif jiddan. Melarang menguasainya artinya mengkhususkan puasa Rajab. Ini kalau ada yang tiba-tiba puasa Rajab ya jangan dipukul ke Gimbiawiyah gitu, bukan? Bisa jadi seseorang menguasainya karena dia bulan-bulan Zulqa'dah pun mau menguasainya. Bisa jadi, tapi ya bisa jadi dia berkata khusus Rajab dengan menggunakan keumuman dalil. Kalau 4 bulan semuanya boleh disuruh, ya bulan Rajab ya sama aja lah, tapi dikhususkannya. Ini bisa jadi. Dan itu yang ada di buku-buku Syafi'iyah, menguasai Rajab dengan berhujjah keumuman redaksi perintah puasa bulan haram gitu. Kira dalam beberapa buku Syafi'iyah itu dikatakan bahwa puasa Rajab adalah bid'ah. Itu agak tegas bahasanya, saya edit agak tegas dengan bahasa dia. Saya juga membeli bahasa. Lalu dia berkata tetap disunahkan karena Nabi menyuruh menguasai bulan-bulan haram. Pertanyaannya, kalau memang mau tetap disunahkan, kalau gitu ya bulan Zulqa'dah juga iya dong kan gitu. Nah, itu kalau mau meneruskan memahami dalil yang ada. Bahkan yang saya sebutkan sekilas tadi, yang saya sebutkan ada di Bulughul Maram juga. Nah, Sya'bannya gimana? Bukan bulan haram, karena Nabi mengerjakan puasa di bulan Sya'ban, makan banyak, makan penuh. Ya, yang perlu kita mulai hari ini meniatkan mengkhususkan bulan haram adalah bulan Zulqa'dah yang belum tersentuh. Mengkhususkan itu artinya dengan tekstual ayat lah yang pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan menzalimi diri kalian sendiri di 4 bulan itu. Artinya nih bulan Rajab kalau tekstual ayat apa? Habis ini pulang mau bikin dosa mikir-mikir, karena ada larangan difahami oleh Ibnu Abbas, diterjemahkan oleh Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, digandakan. Dosanya pikir-pikir berarti. Jadi yang sengaja nggak ke masjid misalnya ya males-malesan itu nilainya nggak sama di bulan Rajab. Tafsir Ibnu Abbas. Perhatian, ada dosa yang ini mikir gitu. Ya namanya dia menjalankan dalil secara tekstual yang dipahami oleh orang terdahulu yang soleh. Siapa orang terdahulu yang soleh? Ya Ibnu Abbas lah. Dan dia orang yang
termasuk sahabat yang diberi kelebihan tersendiri sampai ketika beliau dianggap masih umur 20-an, bahkan 20-an yang dimaksud adalah belum sampai 25 sudah diangkat penasehat menjadi penasehat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga penasihat-penasihat yang lain yang umurnya sudah sepuh-sepuh dari mantan atau veteran perang Badar merasa disebutkan di Riyadhus Shalihin hadisnya sahih. Kalau anak muda gini sih kita punya kata veteran perang Badar. Akhirnya dimajukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masalah utama Ibnu Abbas dalam menjelaskan fala tazlimu fihinna al bisa. Bagaimana pendapat kalian tentang Raja Rasulullah SAW sampai terakhir? Para veteran perang Badar semuanya sepakat harfiah. Ya, kalau dapat kemenangan disuruh fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Ibnu Abbas berkata itu akhir ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dia udah tua-tua, veteran perang Badar, ternyata yang tidak diduga dari apa yang dipahami dan disepakati memang ayat terakhir yang turun adalah surah An-Nasr tentang dan pertentangan banyak tasbih dan banyak istighfar. Saya kira yang dapat saya sampaikan hari ini tentang puasa Rajab. Apa? Tentang puasa Rajab. Mari kita lihat puasa-puasa sunnah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, puasa Arafah menghapus dosa yang lalu dan akan datang dan yang tersisa. Dosa yang lalu dan akan datang atau tersisa. Puasa Asyura cuma masalah dosa yang lalu. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, ini tidak nyebut masalah penghapusan dosa, tetapi dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi. Hari Senin itu hari Senin ya, hari yang aku dilahirkan pada hari itu, diangkat menjadi Rasul pada hari itu, yang diturunkan kepadaku pertama kali Quran pada hari itu. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Nabi jawabnya nggak pakai diampuni gitu kan, tapi itu adalah hari yang aku dilahirkan. Ini bukan bikin syubhat, sehingga ahlu syubhat menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Hujjah apa? Ya, jangan pakai cerita. Tapi saya bukan menyampaikan syubhat, biar tahu kenapa mereka ngotot. Kenapa? Ngotot karena dari kayak apa itu sih. Nah, berarti puasa Senin itu kan merayakan apa? Maulid. Hujahnya kayak itu pemahaman sendiri, pemahaman sendiri. Tentunya kalau memang itu dipahami, terus makanya saya sebutkan tadi, kalau memahami ya seperti yang dipahami oleh orang terdahulu, tapi yang soleh. Siapa yang memahami kayak itu? Kan tidak ada. Dan yang luar biasanya penyebutan Isnin itu tidaklah disebut sebagai paket Khamis Isnin. Senin kan Khamis. Saudara-saudara kalau puasa Senin aja nggak apa-apa. Karena ada yang nanya, Ustaz, saya kemarin belum puasa Senin, mau puasa Kamis itu boleh nggak? Nggak ada
min syuruti sihhati shaumil khamisi huwa mau puasa Kamis aja mau puasa Senin aja mau puasa Senin Kamis ya bagus karena dua-dua dikerjakan. Contoh ada yang puasa Senin pas Kamis ya aku mau kayaknya dosa puasa aja lah nanti ada pesta, tapi aku kan kemarin puasa Senin. Nah, paham maksudnya? Mau puasa Kamis nih, lalu dia bilang puasa aja soalnya bisa diundang ini. Tapi kalau aku nggak puasa kemarin puasanya puasa Senin, nggak ada paket gitu. Nah, apabila seseorang puasa Senin sama Kamis jadi satu gitu, tidak dipaketin, masing-masing adalah hari sendiri. Artinya sekali lagi yang puasa Senin Kamis boleh Senin aja, boleh Kamis saja. Belum lagi dengan ucapan Nabi SAW kepada Umam al-Bahili, sum yauman minasyahri, puasa kalau cuma sehari dari tiap bulan. Ya, memang ada yang memahami sehari ya pokoknya minimal Senin atau Kamis yang muqayyad memang. Ya, tentunya ada juga yang memahami itu puasa mutlak karena tidak disebutkan. Mungkin saudara-saudara bertanya, kalau puasa 3 hari, ya aku puasa badannya sehari, terus banyak undangan. Karena 13, 14, 16, 13-nya semua, 14-nya Sabtu, tambah undangan, 15-nya Minggu, mulai semua pas ini kuat pesta besar. Saudara-saudara kalau lagi puasa sunnah, pas ada orang undang makan terus bagaimana? Ya, ada beberapa buku hadis ya di Maktabah Syamilah buat dicek. Bunyi hadisnya sama ya, tapi redaksi umum dulu. Shahimul mutatawwi' saya Indonesiakan saja ya, memang redaksinya saya keliru. Pelaku puasa sunnah amirun nafsihi. Amir itu apa? Penguasa, pemilik urusan dirinya. Jadi pelaku puasa sunnah itu memiliki dirinya, artinya mau terus puasa silahkan, mau tidak puasa silahkan. Itu ada di beberapa buku. Itu hadis. Sudah. Baru cari hadis lagi. Riyadhus Shalihin berkata Abu Dawud, apabila kalian puasa ya, dan dihidangkan makan, maka jika kalian tidak makan, maka fal yusalli tulisan. Fal yusalli itu ada 2 terjemahan. Satu sholat, makanya jangan heran saudara-saudara ya, kalau ada kamu dikasih siapin makan, udah gak mau makan malah izin sholat. Nah iya, ya betul, jangan terkejut karena memahami fal yusalli itu sholat. Siapin makan, maaf ya saya puasa, izin sholat. Entah apa hikmahnya, mudah-mudahan biar rumahnya dapat Cina, karena Nabi buyut aku bersolat di qiraatil Quran. Ada yang menduga, Nah, yang kedua menafsirkan fal yusalli artinya fal yad'u, mendoakan kebaikan apa saja. Jadi jika mau puasa sunnah, pendapat yang mudah-mudahan rojih adalah mudah-mudahan, karena nggak ada yang memaksa bilang ini lebih utama, tidak. Ini di Sahih Muslim Imam Nawawi atau apa ada rinciannya, salah satu buku. Kalau kita tahu bahwa tuan rumah yang menyiapkan makanan merasa puasa kita yukzihi, gimana ya saya ucapnya, mengganggunya, menyakitinya, buat dia tersinggung, lebih baik berbuka.
Umpama kita datang, tiba-tiba dia sudah capek-capek keluar beli ini, mungkin nggak? Sudah, suruhnya anaknya, tunggu menulis, gini. Wah pokoknya istimewa, ini pas dicepak maaf saya puasanya. Kalau istilah per inian ya, jreng gitu kaget, wajahnya merah. Kalau ini kayaknya lebih baik berbuka, karena memang banyaknya dalil menunjuk kepada berbuat baik kepada manusia itu juga berbuat baik kepada Allah. Ihsan kepada manusia ya ihsan kepada Allah. Ini kalau yang puasa benar. Apalagi ada kaidah usul al khairul mutaaddi khairun minal qasir. Kebaikan yang sifatnya hamdul minan nas gitu, atau akhirnya ada dampaknya pada orang lain, itu lebih baik dari kebaikan ibadah yang sifatnya hamdul minallah. Jika ini perkaranya sunnah. Pas puasa 13, 14, 15 dan 13, 14, 15 undangan banyak. Pertanyaannya, dapat pahala nggak puasa yang tadi? Ya dapat, tapi tidak sempurna, karena itu bukan perkara yang sifatnya satu paket bersyarat, tidak. Tapi bukan menyengaja puasa sehari aja, bukan menyengaja puasa sehari saja, karena ini bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib Ramadan ya wajib diqadha, harus diqadha. Allah subhanahu wa ta'ala.